dari teman kita yang mengikuti guru penggerak. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salam dan salawat kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu guruku yang sama berbahagia, hari ini kita merasa bersyukur karena kita bersama dengan Bapak yang akan membagi ilmu kepada kita semua, yakni sosialisasi budaya positif. Yang dalam hal ini Bapak Ibu guruku, saya mohon perhatiannya. Saya mohon kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan berkolaborasi dengan Bapak yang sudah mendapatkan ilmunya terlebih dahulu. Insya Allah semoga kita semua terinspirasi mengikuti guru penggerak sebagaimana yang digalakkan pemerintah sekarang ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Bapak untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu, rekan pendidik yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama, mari kita bersama-sama menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini dan mengikuti salah satu kegiatan yaitu sosialisasi budaya positif. Salam dan salam tak berterima kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dari Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah. Jadi sebelum kita memasuki materi tentang budaya positif ini, ada pertanyaan pemantik di atas. Jadi ada pernyataan setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah kita setuju atau tidak setuju dengan hukuman itu anak bisa menjadi disiplin? Jadi ini pertanyaan pertama, ya. Jadi kita simpan saja jawabannya setuju atau tidak setuju. Nanti sebentar akan terjawab apakah dengan hukuman itu dapat mendisiplinkan seorang murid kita. Kemudian pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Baik, kita lanjut di pertanyaan yang ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah dengan pemberian penghargaan pada murid kita itu bisa memberikan motivasi belajar untuk anak-anak kita? Jadi konsep budaya positif itu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam adalah restitusi segitiga restitusi. Jadi inilah yang akan kita bahas satu-satu pada pertemuan kita kali ini.
Budaya positif atau ekosistem positif. Di budaya positif ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi itu adalah budaya positif. Ya. Budaya positif nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seseorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang penduduk. Jadi petani itu hakikatnya sama dengan kita sebagai penduduk. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi kita ini sebagai guru sama dengan petani. Kita hanya bisa memberikan bimbingan tuntunan. Ya, petani kan hanya bisa memelihara, memperbaiki kondisi tanah. Jadi keadaan kita sebagai guru itu sama dengan petani menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama adalah perubahan. Ada kegiatan kepalan tangan. Jadi coba kita lakukan. Anda adalah A dan B adalah teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda atau B akan mencoba dengan kekuatan tangan dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan Anda lakukan? Seandainya Bapak Ibu adalah A, apakah Bapak Ibu akan membuka kepalan tangan itu ketika si B meminta untuk membuka kepalan tangan tersebut? Kira-kira bagaimana? Ya, jadi kita bisa membuka kepalan tangan kita itu sesuai dengan keinginan kita sendiri. Ya, jadi kita tidak bisa dipaksa oleh seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak inginkan. Jadi intinya dari kepalan tangan ini adalah kita sendiri. Kita sendiri yang bisa melakukan apa yang kita mau, kita sendiri yang bisa melakukan. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita sebagai guru ada ilusi untuk mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat. Kita bisa paksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Jadi di ilusi guru ini mengontrol murid, kita bisa mengontrol murid itu, namun muridnya sendiri yang menginginkan. Apabila murid sendiri yang menginginkan.
Kemudian ilusi yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat melemahkan karakter. Itu ilusi yang kedua. Apakah dengan membuat orang merasa bersalah dapat melemahkan karakter menurut kita? Jadi menguatkan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid. Jadi kita membuat murid merasa bersalah untuk melemahkan karakternya. Murid menuju pada identitas gagal, namun itu akan menuju pada identitas gagal menurut kita. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan perasaan negatif, karena kita akan menyampaikan kepada anak-anak dengan kata-kata yang lembut, ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha yang mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemudian murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Ilusi bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan atau akan terbentuk, ya. Jadi ini kalau kita memaksa, karena kita merasa orang dewasa tidak bisa memaksa, tapi hasilnya akan ada hubungan permusuhan atau akan terbentuk. Perubahan paradigma, stimulus, respon, teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Apakah kita bisa mengontrol seseorang? Jadi ada stimulus, respon, dan ada teori kontrol, ya. Kalau di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau itu stimulus respon, kita mengubah orang untuk berpandangan sama dengan kita. Kita mengajak orang supaya pandangan kita itu sama dengan kita, ya. Kalau itu menurut stimulus respon. Nah, di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dia. Kalau teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang. Kalau dia pandangannya seperti itu, kita berusaha memahami. Mungkin ada hal-hal yang membuat dia berpandang seperti itu, ya. Kemudian di stimulus respon ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau ada yang mereka lakukan itu hal buruk, kita menganggap itu adalah sebuah kesalahan. Tapi di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi jangan kita beranggapan ada murid kita yang melakukan hal buruk itu kita anggap salah. Tapi kita kalau menurut teori kontrol, mereka pasti punya tujuan sehingga melakukan hal tersebut. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kalau teori kontrol mengatakan hanya kita yang bisa mengontrol kita yang bisa mengatur diri kita sendiri, ya. Kalau menurut teori kontrol. Selanjutnya di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi
Jadi kalau teori kontrol mengatakan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan di teori kontrol mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau teori kontrol mengatakan kita harus berkolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir dengan kalah. Kalau di teori kontrol mengatakan model berpikir menang-menang. Kalau di stimulus itu menang kalah, ada dikatakan menang kalah. Jadi saya menang berpendapat dengan ini, saya kalah. Jadi kalau di teori kontrol kita menang, kita menang, murid kita juga menang. Sama-sama menang. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Kalau di stimulus respon kita murid kalah karena dia ikut dengan apa kemauan kita yang menang. Tapi di teori kontrol kita dan murid sama-sama menang. Kita sama-sama diuntungkan ya. Disiplin positif. Apakah makna disiplin positif? Ya. Disiplin berawal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan mulia. Jadi itu adalah makna kata disiplin, ya, artinya belajar. Selanjutnya, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi. Dan dosen dalam bukunya Restitution Short Discipline, ya, dia mengatakan yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu teori yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada pernyataan bahwa apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang akan terjadi? Karena kita menghindari hukuman, apa yang akan terjadi bila kita tidak melakukannya? Jadi ini masuk dalam motivasi eksternal, motivasi dari luar, ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kan kadang kita melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan. Murid kita pun kadang melakukan itu, mau melakukan sesuatu karena dikasih imbalan, mau belajar karena dikasih imbalan. Kadang kan hal-hal seperti itu terjadi pada murid-murid kita. Dan kita pun sering melakukan itu. Siapa yang bisa menjawab, saya kasih hadiah. Biasa kan kita lakukan seperti itu. Tapi ini adalah motivasi eksternal. Itu juga motivasi dari luar peserta didik kita. Motivasi dari luar murid kita. Karena ada sesuatu yang dia harapkan, dia mau melakukannya. Dia mau mendapatkan imbalan. Jadi itu adalah motivasi eksternal. Selanjutnya, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Nah, inilah yang kita harapkan murid-murid kita melakukan sesuatu dengan kesadarannya sendiri. Karena ini adalah motivasi
internal, motivasi dalam diri anak kita sendiri, dan ini adalah tujuan dari disiplin positif. Artinya anak-anak itu melakukan sesuatu karena keinginannya sendiri, dari kemauannya sendiri, bukan karena tidak mau mendapat hukuman, bukan karena mau mendapat imbalan. Jadi dia melakukan itu karena kesadarannya sendiri, keinginannya sendiri. Jadi inilah yang kita mau kembangkan, motivasi internal, motivasi dari murid-murid kita yang kita mau gali sehingga mereka mau berbuat, bukan karena dia takut dihukum, karena mau dikasih hadiah baru dia mau melakukannya. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Coba kita cermati, penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Sama ya, sama-sama motivasi internal, sama-sama motivasi dari luar. Dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan internal dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini adalah disampaikan oleh Alfie Cohen 1993. Jadi anak-anak ini akan ada perasaan ketergantungan karena sering dikasih penghargaan. Jadi dia tidak mau bekerja kalau tidak ada penghargaan yang diberikan. Kadang-kadang anak-anak begitu, tidak mau bekerja kalau tidak dikasih penghargaan, karena dia sudah ada perasaan ketergantungan, dia sudah tergantung dengan hadiah atau penghargaan yang kita berikan. Cohen selanjutnya juga mengungkapkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan pemberian penghargaan yang nilainya sama dengan dihukum seseorang. Itu sebagai berikut. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah pada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada orang-orang, seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melaksanakannya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi anak-anak kan karena kita nanti dijanjikan dikasih hadiah baru mau bekerja atau mau berbuat. Ini teori dari Alfie Cohen ya. Jadi ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika berlangsung dalam jangka panjang, ya. Kemudian penghargaan menghukum. Jika sesuatu penghargaan diharapkan namun tidak mendapatkan, maka murid akan merasa dihukum. Jadi kalau kita tidak memberikan penghargaan itu, murid akan merasa dihukum. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan adalah sesuatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan masyarakat hanya jika murid lakukan hal tersebut, namun jika tidak mendapatkan maka akan merasa kecewa dan berkecil hati, sehingga dimungkinkan murid tidak akan berusaha keras untuk sebelumnya. Jadi penghargaan itu tidak efektif. Apabila kita sudah tidak memberikan penghargaan, maka dia tidak akan mau bekerja. Jadi penghargaan itu tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka tidak akan menyukai orang yang diberi penghargaan. Penghargaan juga menciptakan persaingan di dalam kelas. Jadi
penghargaan itu sebenarnya merusak hubungan. Ya, temannya dikasih penghargaan dari kelas ada rasa ini dan ini. Jadi itu bisa merusak hubungan antara murid-murid kita karena dia tidak diberikan penghargaan karena tidak melakukan apa yang kita lakukan inginkan. Di penghargaan merusak hubungan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Ketika murid diberikan penghargaan, ketika berhasil memperoleh pencapaian, maka hal ini akan terus diharapkan kembali lagi dan lagi. Ya, jadi murid kalau sudah dikasih penghargaan, dia selalu berharap, mudah-mudahan guru saya kasih lagi, saya prestasi saya bisa punya dikasih lagi. Ya, jadi dia berharap lagi dan lagi. Ya. Jadi makanya kadang-kadang menurunkan kualitas karena dia tidak mau melakukan itu bukan dari dalam dirinya sendiri, dia hanya mengharapkan penghargaan. Nah, penghargaan dia mengharap lagi dan lagi. Ya. Jadi menurunkan kualitas, dia hanya mau melakukan karena penghargaan, bukan melakukan karena dia ingin ada motivasi dalam dirinya. Ya. Selanjutnya penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang biasa mereka dapatkan. Bila berhasil menulis sebuah puisi, kreativitas kelompok ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan untuk hadiah bisa mereka terima. Jadi mematikan kreativitas. Mereka akan kurang berkreativitas. Nah, dia tidak mendapatkan penghargaan. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, motivasi dalam dirinya. Saat seseorang anak untuk pertama kali mengembangkan huruf dan kata serta menyadari bahwa dia tidak dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyum di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa dia berhasil mempelajari sesuatu yang baru. Sesungguhnya hal ini sudah merupakan sebuah penghargaan. Ya. Bentuk program kebijakan apresiasi. Jadi ada bentuk program kebijakan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu tingkatkan beberapa hal. Yang pertama, ya, beri pengakuan secara khusus. Artinya kita berikan pengakuan pada murid secara khusus. Jangan di depan umum. Kita khusus bicarakan dengan mereka. Kita berikan pengakuan. Kamu bagus sekali tadi dalam menjawab pertanyaan saya. Ya, pengakuan secara khusus. Kemudian memberi pengakuan secara pribadi. Secara pribadi kita berikan pengakuan tentang apa yang telah dia lakukan. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi bergantian kalau sudah si A, si B, C dan seterusnya. Jangan karena anak ini lebih bagus, misalnya Alfi lebih bagus, Alfi saja dikasih pengakuan seperti itu. Ganti dengan yang lain supaya semua merasa saya juga dapat perhatian dari guru kita. Ya. Kemudian fokus pada proses. Kita fokus saja pada proses. Proses yang kita lakukan itu kita fokus saja di situ. Contoh pengakuan apresiasi kebijakan. Ada pemuka, nilai kebajikan dan situasi. Ya. Pada pemuka mengatakan, kemarin saya memperhatikan kalau nilai kebajikan rasa empati besar sekali. Kata-katanya ya, kata-kata beda. Kalau pemuka dibilang kemarin saya perhatikan, di nilai kebajikan rasa empatimu besar sekali. Kemudian di situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita.
kalau di situasi. Kemudian saya menghargai, kalau dinilai kebaikan itu kepedulian, ya. Kepedulianmu. Kalau bukan dia, saya mengatakan saya menghargai. Kalau kebaikan itu kepedulianmu, ya. Beda ya, saya menghargai dengan kepedulianmu. Kemudian di situasi itu, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, situasinya pada saat dia membantu teman-temannya di menjalankan tugas kelompok. Kemudian terima kasih ya. Kemudian kalau dinilai kebaikan itu rasa tanggung jawabmu, ya. Jadi rasa tanggung jawabnya. Situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi kita itu adalah rasa tanggung jawabmu. Baik tindakan guru, kemudian hukuman atau konsekuensi. Jadi tindakan guru, ada tindakan guru di sini. Kemudian apakah itu berupa hukuman atau konsekuensi? Karena beda ya, hukuman dengan konsekuensi. Beda ya, beda Pak, hukuman dengan konsekuensi. Hukuman itu lain, konsekuensi beda, ya. Jadi katanya pasti beda, hukuman dan konsekuensi. Jadi tindakan guru di sini mengatakan mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat ke sekolah. Jadi disuruh, biasanya kadang kita melakukan hal itu, kita suruh menulis siswa karena dia terlambat 100 kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Jadi itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Itu adalah hukuman, ya. Beda itu hukuman dan konsekuensi, nanti kita bahas sebentar. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat berada di sekolah, hukuman. Itu hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, mengganti kertas teman yang sudah coret-coret. Biasa kan ada anak kita, murid kita, dia coret-coret punya temannya. Kalau dia mengganti itu hukuman, kan kita berikan itu ke konsekuensi. Itu adalah konsekuensi, karena dia melakukannya, dia harus mengganti, bertanggung jawab. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kita suruh membersihkan, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, karena dia melakukan, konsekuensinya harus bersihkan kembali. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ada murid kita datang, kita sudah sampaikan pakai sepatu hitam, tapi murid kita datang tidak pakai sepatu hitam. Kita disuruh tidak pakai sepatu seharian di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Itu adalah hukuman yang kita berikan pada murid kita. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mata pelajaran kehidupan. Saya misalnya ada siswa datang terlambat 10 menit, saya suruh lari keliling lapangan basket sebanyak 2 kali. Konsekuensi itu hukuman. Itu adalah konsekuensi, ya. Jadi ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang namanya hukuman pasti menyakitkan, dan itulah yang akan terjadi. Kalau kita kasih hukuman pasti menyakitkan bagi murid-murid kita, ya. Kalau di konsekuensi, sesuatu harus terjadi karena mungkin ada kesepakatan sebelumnya. Jadi konsekuensinya harus terjadi. Misalnya kita sudah sepakat hari Jumat kita datang lebih awal, kita mau senam. Ada peserta didik kita yang terlambat, padahal kita sudah
Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun mati untuk jangka waktu lama. Kalau hukuman biasanya kan menurut kita dikasih hukuman, dipukul atau sebagainya, itu akan diingat terus. Mungkin bapak ibu pernah kejadian dihukum sama gurunya sampai sekarang masih diingat. Ada apa ya? Ada ibu? Ada? Ada. Kadang-kadang kita dihukum sama guru kita sampai sekarang pun kita masih ingat. Karena hukuman. Kalau di konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi kalau konsekuensinya dia merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau dia hukuman sampai kapanpun dia diingat. Makanya saya katakan mungkin pernah kita dari SD sampai kita selesai kuliah ada hal-hal yang membuat kita sakit hati yang tidak ingat sampai sekarang. Karena itu adalah hukuman, bukan konsekuensi. Kemudian anak menjadi membenci kedisiplinan. Kalau hukuman yang kita berikan kepada anak, karena dia terlambat kita hukum lagi, terlambat dihukum lagi, dia akan membenci kedisiplinan. Jadi kita akan menjadi susah menerapkan disiplin itu kan menjadi susah karena yang kita kasih pada anak kita adalah hukuman. Nah, kalau konsekuensi anak menghargai disiplin, konsekuensi anak akan lebih menghargai disiplin. Bukan akan membenci disiplin. Kemudian kalau hukuman paksaan, hukuman kan paksaan. Kita paksa, keliling dulu lapangan dulu 10 kali. Itu kan paksaan. Belum tentu anak kita bisa melakukannya, tapi kita paksa. Karena itu adalah hukuman. Kemudian kalau di konsekuensi itu stimulus tanggapan. Ya. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kita mendorong anak menyakiti diri sendiri. Karena terpaksa melakukan, dia menyakiti diri sendiri. Tidak bisa melakukan, dia paksa melakukan karena kita hukum. Sedangkan kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi mudah menyesuaikan diri, bisa datang lebih cepat. Ya. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk. Kita menanamkan sebuah konsep yang buruk pada murid-murid kita karena dengan hukuman itu pada konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau anak kita hukum, dia akan berusaha menyembunyikan kesalahannya. Karena kan kita dapatkan murid-murid kita tanya, kamu tadi panjat-panjat ya? Dia sudah mulai beralasan, tidak pak, saya tidak melakukan itu. Yang melakukan itu ini teman saya. Ditanya temannya juga bilang dia juga ikut. Karena takut kita hukum, apa yang dilakukan dia mulai menyembunyikan kesalahannya. Karena hukuman yang selalu kita berikan. Kalau di konsekuensi itu konsep diri yang lebih baik. Kalau konsekuensi yang kita berikan dia akan berusaha dirinya membuat konsep yang lebih baik. Tidak beralasan lagi, saya tidak melakukan itu. Tanya temannya, dia juga ikut. Karena dia takut dihukum. Kadang-kadang kita dapatkan yang kita seperti itu. Kalau dia melakukan kesalahan, dia tidak mau mengakui kalau dia melakukan kesalahan. Dia mulai menyembunyikan kesalahannya. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau hukuman, kita kan kadang marah pada anak kita. Kadang-kadang kita marah sama anak kita, karena kemudian kita buat dia rasa bersalah, kemudian dipermalukan. Kadang-kadang kita melakukan hal itu, kita permalukan anak-anak kita, tanpa kita sadari kita itu telah melukai perasaannya, melukai hatinya. Kalau di konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman atau diasingkan untuk sementara. Hukuman konsekuensi dalam menjalankan peraturan apapun, keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu itu harus terjadi. Ya,
Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Berikut kita akan memperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi yang akan kita bahas pada pembelajaran selanjutnya. Jadi apa yang kita lakukan pada siswa kita itu kadang berupa hukuman, kadang berupa konsekuensi. Kita akan belajar restitusi ya untuk memperkenalkan program disiplin positif. Ya, di sini ada dikatakan identitas gagal dan ada identitas sukses. Jadi hukuman itu masuk dalam identitas gagal. Nah, identitas sukses itu adalah disiplin, yaitu konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau kita menghukum itu adalah identitas gagal. Ada contohnya di sini, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu adalah hukuman. Kemudian konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, karena konsekuensinya memang itu harus terjadi. Kemudian kalau restitusi merupakan pilihan. Jadi kalau restitusi itu adalah pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang kalau hukuman. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, dia hanya jangka waktunya pendek. Kalau di restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi anak itu menjadi kalau restitusi bisa menguatkan untuk murid kita atau anak kita jangka waktu panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan kalau di hukuman. Korban mendapatkan keadilan karena kita kasih hukuman yang pelaku. Yang korban itu mendapatkan keadilan kalau hukuman. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau di restitusi, korban mendapatkan ganti. Ya. Kalau di hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid akan dibuat tidak nyaman. Kalau konsekuensi, dia tidak akan merasa nyaman. Kalau di restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Dia mendapatkan penguatan kalau restitusi. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat kalau hukuman. Dia bisa semakin menjadi anak kita itu. Kalau hukuman, kalau di konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau konsekuensi, kalau di restitusi, masalah terpecahkan. Kalau restitusi, lanjut di hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Anak itu tidak bisa melakukan hal kalau dia tidak takut kalau dia hukuman. Kemudian kalau konsekuensi memerlukan monitoring atau survei terus menerus dari guru. Jadi kita survei, kalau konsekuensi kita lihat dulu, kita survei. Kemudian kalau di restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi murid diajar untuk bertanggung jawab dengan hal-hal atau apa yang dia lakukan. Kemudian hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi itu bisa berlaku hanya di sekolah kita, di luar bisa tidak berlaku, karena hanya berlaku pada institusi kita kalau hukuman. Kemudian kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian kalau di restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman, peraturan adalah kamu harus. Kalau hukuman, kamu harus. Kamu harus. Kalau itu hukuman. Kalau di konsekuensi, apa peraturannya? Kita tanya, apa peraturannya? Apa mampukah kamu melakukannya? Kalau di konsekuensi, kita tidak mengatakan kamu harus. Kalau hukuman itu kamu harus, konsekuensi apa peraturannya? Kita tanya begitu. Kalau di restitusi, apa yang kamu yakini atau apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Itu kalau restitusi. Kemudian selanjutnya hukuman, murid merasa membenci peraturan. Murid akan benci peraturan. Kita buat aturan tapi murid tidak suka. Ya. Kemudian konsekuensi,
Murid akan menghormati peraturan. Kalau konsekuensi, murid akan lebih menghormati peraturan. Ya. Kemudian restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Dia akan lebih menghormati orang lain dan dirinya. Kalau restitusi. Jadi kita lanjut di keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ini bukan hal baru bagi kita sebagai pendidik. Keyakinan kelas itu yang sering kita lakukan selama ini adalah kesepakatan kelas. Tapi sekarang dirubah katanya menjadi keyakinan kelas. Salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah, yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan suatu yang diyakini bersama, berasal dari penyatuan pikiran atau menjadikan nilai-nilai kebaikan yang diturunkan di dalam kelas. Ya, jadi ada kata bersama. Sesuatu yang kita buat yang merupakan keyakinan bersama. Kita bersama murid membuat, menyatukan pikiran, menjadikan sebuah nilai-nilai kebaikan yang diturunkan di dalam kelas. Keyakinan tersebut dibuat bersama-sama oleh semua anggota kelas, yaitu guru, murid, ya, guru dan murid. Dalam membuat keyakinan kelas diperlukan nilai-nilai kebajikan universal sebagai pedomannya. Nilai kebajikan tersebut telah dituangkan dalam pembelajaran yang pertama tadi, nilai-nilai kebajikan. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu kita bersama, murid dan kita guru, menyatukan pikiran kita. Jadi tujuan adanya keyakinan kelas, ada tujuannya keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat menuntun murid dalam melakukan hal-hal yang positif, sehingga akan menciptakan budaya positif, menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi dalam diri murid kita, bukan motivasi eksternal. Bukan karena ada sesuatu dia mau melakukannya. Jadi motivasi itu lahir dari diri anak kita sendiri, serta dapat mewujudkan kebiasaan positif dalam kelas. Jadi itu tujuan kita membuat keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Jadi berupa hanya pernyataan saja. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jangan terlalu banyak, jangan sampai satu karton itu semua terisi keyakinan kelasnya. Tidak usah terlalu banyak, ya, sehingga murid itu lebih mudah ingat. Perlu kita masukkan ke grup kelasnya. Sudah kita buat keyakinan kelas, kita buatkan yang lebih menarik bagi murid kita, kita share ke grup murid-murid kita, ya. Tidak usah terlalu banyak, yang mudah-mudah saja diingat. Kalau terlalu banyak anak kan kadang bingung apa isi keyakinan kelas saya. Kalau terlalu banyak, jadi hal-hal mudah saja. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, jangan hal-hal yang tidak bisa diterapkan di sekolah. Ada kan hal-hal yang sesuatu yang tidak bisa kita terapkan di sekolah, di luar bisa, tapi di sekolah tidak bisa. Jadi kita lihat hal-hal apa saja yang bisa diterapkan di sekolah. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi tadi dikatakan kita guru dan murid saling menimbangkan pikiran kita. Silakan anak kita curhat apa maunya dia. Jangan apa maunya guru, apa maunya murid. Jadi itu yang kita buat dalam keyakinan kelas, ya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi misalnya 1 bulan sudah berjalan, kita tinjau kembali bagaimana keyakinan kelas yang sudah saya buat ini. Apakah sudah efektif atau belum? Jadi kita tinjau kembali. Kalau perlu kita rancang ulang kembali sehingga menghasilkan sebuah keyakinan kelas yang dapat dilaksanakan oleh semua murid kita dengan rasa tanggung jawab.
Prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi tadi disampaikan sebelumnya, kita bercurah pendapat saja dengan murid-murid kita. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid. Jadi kita catat semua masukan dari para murid kita di papan tulis atau di kertas besar. Kita tulis semua. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalnya ada kalimat-kalimat yang negatif, kita ganti kalimat-kalimat yang positif. Contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kita ganti menjadi kalimat positif, berjalan di kelas atau koridor. Itu kalimat positif. Kalau kita pakai kata jangan, kita ganti menjadi berjalan di kelas atau koridor. Jangan kita pakai jangan berlari di kelas atau koridor. Kan biasa kan anak-anak kita karena mungkin pemikirannya masih sangat anak-anak, jadi kata-katanya itu masih sangat kurang. Jadi kita guru sempurnakan itu. Kalau dia kalimat negatif, sempurnakan menjadi kalimat yang positif. Ya. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kita tinjau kembali, kita lihat kembali. Kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Jadi kalau ada kita lihat kalimatnya sama, tujuannya sama, kita satukan saja supaya tidak banyak. Kalau maksud dan tujuannya sama, kita satukan saja. Lanjut, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Jadi kalau sudah kita sepakati, kita buat dalam bentuk yang lebih menarik, terus ditandatangani murid dan wali kelas. Jadi kita semua bertantangan di situ ya, supaya anak-anak juga ada rasa tanggung jawabnya. Saya juga ikut menyepakati waktu itu, jadi saya harus laksanakan. Jangan sampai saja gurunya yang tanda tangan di situ, murid tidak. Murid kan bisa beralasan, saya tidak sepakat dengan itu. Kalau dia bertanda tangan di situ, tidak ada alasan murid untuk tidak melaksanakannya, karena dia juga ikut sepakat dalam pembuatan keyakinan kelas itu. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Pasang di kelas, kita kasih cantik-cantik dulu tulisannya, lebih menarik. Supaya anak kita kalau melihat jadi ingat apa yang sudah mereka sepakati. Ya. Ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas itu adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kalau peraturan, kalau keyakinan kelas menghormati orang lain. Lebih kalimatnya lebih bijak, menghormati orang lain, bukan dilarang mengganggu orang lain. Ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu kalau peraturan, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau di keyakinan kelas, menghormati orang lain, kemudian berkomitmen. Kita sepakat, ya, berkomitmen, kita punya komitmen. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Kalau di keyakinan kelas, keselamatan, menghormati orang lain. Peraturan kelas dilarang menggunakan narkoba. Kalau di keyakinan kelas itu adalah kesehatan. Selanjutnya peraturan bergantian atau menunggu giliran. Biasakan kita bergantian atau tunggu giliranmu, itu peraturan yang kita buat. Kalau di keyakinan kelas menghormati orang lain dan bersabar. Kita sabar menunggu giliran kita ya. Kemudian gunakan masker, itu juga masalah kesehatan atau keselamatan kalau di keyakinan kelas. Kemudian peraturan
jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau di keyakinan kelas, keselamatan atau keamanan. Itu bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Jadi nanti bisa diaplikasikan di kelas masing-masing ya. Kalau selama ini kita buat peraturan, kita ubahlah menjadi keyakinan kelas. Ya, bisa. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada dikatakan cinta kasih, rasa memiliki dan dimiliki, ya. Lambangnya begitu ya, karena dia memang cinta kasih. Kemudian penguasaan atau power, terus kebebasan, freedom, kemudian kesenangan. Ya, jadi ini adalah kemudian bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Yakin ya, ini kebutuhan dasar kita. Karena kita butuh cinta kasih, kita mau penguasaan, kita ingin bebas, kita ingin kesenangan dan bertahan hidup. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Cinta kasih sayang, rasa memiliki dan dimiliki. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk disayangi, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, yang mudah mungkin. Kemudian kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, ya, keluarga, pasangan hidup, ya, bagi yang sudah punya pasangan hidup, teman kerja. Kemudian beserta kelompok di mana kita terhubung. Jadi ini adalah cinta kasih. Selanjutnya kebutuhan yang kedua, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ini penguasaan ya, kebutuhan penguasaan. Selanjutnya kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Ini untuk kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, ya, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkontribusi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Ini kebutuhan kesenangan, ya. Kemudian kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makan. Ini kan kebutuhan kita, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan psikologis meliputi kebutuhan akan perasaan aman, ya. Ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Contoh kebutuhan dasar manusia. Coba kita menyimak sebuah cerita di atas, ya. Tahun ini Doni genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya memulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa nyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya kepada Doni, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Doni adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Kira-kira dari cerita di atas, kebutuhan apa yang Doni ingin penuhi, Bapak Ibu? Ya,
yang lain kebutuhan apa kira-kira yang mau dipenuhi Doni. Dengan cerita di atas itu, dia ingin belajar menyetir mobil. Kira-kira dari 5 kebutuhan dasar manusia, Doni ini kebutuhan apa yang dia mencari? Menyetir mobil itu seru, berarti dia ada kesenangan. Dia bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman, berarti dia ada cinta dan kasih sayang. Kemudian aku merasa bangga dan keren, itu penguasaan. Kemudian aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka, itu adalah kebebasan. Jadi cerita tadi itu ada kesenangan, ada cinta dan kasih sayang, ada penguasaan dan ada kebebasan. Jadi itu makna yang terkandung dalam cerita tadi. Selanjutnya posisi kontrol, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini teori yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser Gosen. Yang pertama itu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, mungkin dari 5 posisi kontrol yang ada di atas itu sudah pernah kita lakukan. Ya, kita periksalah diri kita masing-masing. Apakah saya sudah pernah melakukannya? Dan saya yakin dari 5 posisi kontrol itu kita sudah melakukannya di kelas. Penghukum. Seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Bapak Ibu mungkin pernah lakukan ya, patuhi aturan saya atau awas saya, kasih keluar di kelas. Ya, itu posisi penghukum. Kamu selalu saja salah, itu penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya sendiri. Kalau kita berposisi sebagai penghukum, pasti pikiran kita, saya lah yang paling benar di sini, saya yang paling bisa mengatur kalian. Itu posisi penghukum, ya. Lanjut di posisi kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, kalau pembuat merasa bersalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau beberapa kali ibu harus memberitahu kamu ya. Ya kan? Mungkin kita pernah melakukan itu. Ibu merasa kecewa kamu. Berapa kali ibu beritahu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Biasa kan kita begitu. Apa kata orang tuamu kalau tahu perbuatan kamu seperti ini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Dia akan menilai dirinya buruk. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya, membuat orang merasa bersalah. Kemudian posisi yang ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru pada posisi ini biasanya berkata, ayo bantu bapak, bantu ibu ya. Jadi kalau teman, biasa kan kita kadang berteman dengan murid kita, bantu ibu ya, bantu bapak, kita selesaikan ini pekerjaan. Itu adalah contoh sebagai teman. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Biasa kan tidak pekerjaan tidak beres, nanti ibu bantu bereskan. Itu posisi kita sebagai teman kalau seperti itu. Hal negatif dari posisi teman, karena ada hal negatifnya juga kalau teman, adalah bila suatu saat guru tidak bertindak sebagai teman, maka murid akan merasa kecewa. Jadi kalau tidak dilakukan sebagai teman pada murid kita, dia akan merasa kecewa.
Hal ini juga mungkin hanya akan terjadi pada guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Tidak semua guru bisa seperti ini. Tidak semua guru bisa berteman dengan muridnya. Misalnya guru ini bisa, guru lain belum tentu bisa berteman dengan muridnya, ya. Pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi tidak dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Guru yang berada pada posisi pemantau, pernyataan yang biasa diajukan yakni, apa yang telah kamu lakukan? Kalau kita memantau, ada murid kita yang melakukan kesalahan, kita tanya, apa yang telah kamu lakukan? Kalau kita pemantau, peraturan apa? Sanksi atau konsekuensi apa? Itu salah satu contoh pertanyaan yang kita ajukan kepada murid kita kalau kita sebagai seorang pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Itu kalau pemantau, ya. Sekarang posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seseorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada, ya. Seorang manajer yang berkata, apa yang kita yakini? Apa yang kamu meyakininya? Jika kamu yang meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini kalau kita berada di posisi manajer. Tugas seseorang manajer bukan untuk mengatur, melainkan untuk membimbing. Ya, beda ya, mengatur dengan membimbing. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah mencapai posisi manajer, di mana di posisi ini murid-murid menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, ya, perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Jadi kita sebagai guru diharapkan bisa melakukan sebagai posisi manajer, ya. Jadi kita berusaha untuk menjadi manajer, ya, di posisi ini, ya. Berikut video penerapan 5 posisi kontrol. Sekarang kita menyimak videonya, ya. Ini penerapan 5 posisi kontrol. Kita bedakan mana dia pendukung, ya. Salam bahagia ibu dan bapak berhebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi
menyaksikan kasus Naret yang terlambat hadir 2 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam tersebut. Ini posisi berhukum ya. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan Di restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan restitusi fokus pada solusi. Selanjutnya restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini 9 ciri-ciri restitusi. Segitiga restitusi. Jadi pada segitiga restitusi ini ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan kepada murid kita dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Dengan cara yang pertama kita menstabilkan identitasnya. Ada pertanyaan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu adalah untuk menstabilkan identitasnya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu memvalidasi tindakan yang salah dari murid kita. Kemudian menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kita tanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu untuk menanyakan keyakinan. Kemudian untuk membuat anak yang merasa gagal karena membuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini untuk menstabilkan identitas ya. Guru bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu
nyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini untuk menstabilkan identitas ya. Beberapa pertanyaan yang bisa kita berikan kepada murid kita untuk menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Itu untuk validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Itu pertanyaan-pertanyaan ya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan baik, lebih baik besok lagi? Ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada murid kita ketika kita memvalidasi tindakannya yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kita tanyakan, apa yang sudah kita sepakati? Kalau mereka melanggar, kita tanyakan, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kita tanya, apa contohnya, apa itu kelas ideal? Kemudian, kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada murid kita ketika kita menanyakan keyakinan mereka ya. adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan. Ya, jadi ini adalah contoh kasusnya ya. Siang Sarah. Yang Pak, Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Tuh Pak, mau banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ke TSK di depan kelas. Mau banget. Oh begitu. Ya pasti kamu akan besar. Bapak juga akan marah bila ada yang menegur Bapak. Menstabilkan identitas ya. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Mau banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Validasi tindakan yang Oh salah. begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya mendekat-dekat. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu Ini yang sudah masuk menentukan menanyakan keyakinan. tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Sampai Pak jadi keluar. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang belum sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai.
Namun ada juga keyakinan yang disepakati yang perlu kita miliki apabila kita sedang marah kepada Allah. Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dengan anak. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi itulah tadi salah satu cara menghadapi peserta didik kita atau murid kita yang punya masalah. Jadi kadang yang kita lakukan langsung marah-marah begitu pada murid kita. Kita tidak tanya dulu masalahnya apa, dan kita tidak berikan kesempatan pada murid kita untuk mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi kadang kita memberikan anak-anak itu langsung marah. Kita tidak tanyakan dulu masalahnya apa. Biasa kan? Kita kadang tidak menyadari hal itu, tapi itu kita lakukan. Ya, itu kita lakukan. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan hal yang tadi, itu Bapak Ibu sudah luar biasa. Sudah bisa menahan emosinya, sudah bisa memberikan murid kita untuk menyadari kesalahannya dan mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Ya. Jadi intinya di sini kita buat dulu keyakinan kelas, kita sepakati dan kita laksanakan, dan menghadapi permasalahan dengan murid-murid kita itu kita hadapi dengan sabar. Kalau bisa kita menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid-murid kita. Jadi Menteri Pendidikan kita mengatakan tidak ada perubahan yang membuat kita nyaman. Artinya kita tidak berubah. Jika masih nyaman, artinya kita tidak berubah. Mari bersama melakukan perubahan. Ya. Jadi itu. Kalau kita masih nyaman, artinya kita tidak berubah. Karena perubahan itu membuat kita perubahan akan membuat kita tidak ada perubahan yang membuat kita nyaman. Jadi kalau masih nyaman berarti belum ada perubahan. Ya. Sama dengan disiplin tadi. Kalau disampaikan ke murid kita masih merasa terbebani disuruh datang 15 menit sebelum masuk jam belajar, berarti dia belum disiplin. Karena dia masih merasa terbebani. Jadi marilah kita berusaha melakukan perubahan di sekolah, terutama di kelas kita. Demikian pemaparan saya, terima kasih. Jika ada Bapak Ibu permasalahan yang ingin disampaikan, kita kita bahas bersama, kita selesaikan bersama. Ya, karena tentu dalam melakukan pembelajaran di kelas, dalam menghadapi anak-anak kita, banyak sekali permasalahan yang kita hadapi, terutama dalam menghadapi murid-murid kita yang kadang nakal, membuat kita kesal. Tapi saran saya, hadapilah murid-murid kita dengan sabar, selesaikan masalah mereka dan suruh mereka berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita lakukan segitiga restitusi. Kita validasi tindakan mereka, kita tanyakan keyakinan mereka. Ya, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, kita bisa berbagi pengalaman. Nah, saya rasakan kita semua di sini kan sudah guru lama, banyak sekali pengalaman kita. Ada juga ibu kepala sekolah yang bisa bantu kita di sini. Ada yang ibu yang mau dari penerapan tadi keyakinan kelas itu diharapkan nanti kita bisa lakukan di kelas masing-masing. Kemudian setelah itu kita evaluasi kembali, berhasilkah atau tidak apa yang telah saya lakukan. Jadi kalau belum berhasil, kita evaluasi kembali apa-apa yang perlu kita revisi di situ.
Silakan Ibu dan Bapak, ada yang mau ditanyakan, kita bisa berbagi pengalaman. Misalnya cara menyelesaikan permasalahan murid-murid kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ini bukan saya mau bertanya ya. Mengenai ada seorang siswa kita yang mungkin juga Bapak sudah mengetahui karakter salah seorang siswa yang ada di kelas 6 itu. Kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru ketika melihat ya anak itu tidak mau dibimbing, bukan tidak mau dibimbing, artinya anak itu keras. Apa yang harus kita lakukan ketika kita kasih tugas dia tidak mau kerjakan? Apakah kita harus langsung kasih hukuman atau konsekuensi apa yang harus kita berikan terhadap anak tersebut? Ya, jadi ada tadi pernyataan yang dikemukakan oleh guru kelas 6. Cuman kan ada salah satu peserta didik kita yang seperti itu. Kadang kita sebagai guru bingung mau bagaimana kita menghadapi anak-anak seperti itu. Tapi kalau melihat dari anak itu kan memang keras orangnya. Kita keras, dia tambah keras juga. Artinya anak-anak seperti itu kita harus melihat dan harus sabar untuk menghadapi anak-anak seperti itu. Kita harus sabar karena kadang kita sebagai guru juga merasa pernah sakit hati oleh kelakuan murid kita. Jadi makanya saya katakan kita harus sabar dan kita harus terus mencari solusi apa yang bisa saya berikan untuk murid saya ini. Kita harus mencoba beberapa cara, beberapa hal sehingga hal itu mungkin bisa berhasil. Karena kalau saya melihat itu siswa kita, kalau kita kasih kekerasan dia tambah keras. Iya. Jadi kita carilah solusi-solusi yang lain karena ini kan permasalahan kita semua di sekolah karena dia murid kita di sekolah. Iya. Nah, dia itu anak kita itu memang keras orangnya. Jadi kita, kalau saya agak sabarlah kita hadapi anak seperti itu. Karena mau tidak mau dia adalah peserta didik kita. Kadang bingung kita hadapi anak begitu. Kadang bingung. Kita lembut menghadapinya. Dia juga susah diatur. Kita kasar, kita keras, kita hukum, tetap juga tidak berubah. Jadi anak kita itu kita harus lihat. Tadi kan kita sudah lihat bersama ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi mungkin anak-anak kita itu membutuhkan kasih sayang. Dia butuh kasih sayang. Jadi itu mungkin kita bisa lakukan kepada anak-anak kita. Siapa tahu di keluarganya anak kita itu kurang mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Kita di sekolah bisa memberikan kebutuhan itu yang mungkin tidak dipenuhi di rumahnya. Kita bisa penuhi di sekolah kebutuhan kasih sayang itu sehingga anak itu bisa berubah. Jadi barangkali demikian yang dapat kami paparkan hari ini. Harapan saya apa yang tadi kita sampaikan itu bisa kita praktekkan di kelas kita masing-masing. Kita buat sebuah keyakinan kelas di kelas kita masing-masing itu sebagai kontrol untuk murid-murid kita. Jadi jangan lupa gunakan kata-kata yang positif. Jadi ajak murid kita untuk membuat keyakinan kelas bersama. Jadi dari pikiran-pikiran mereka sendiri, ide-ide dari mereka sendiri, itu yang kita gali dari murid-murid kita. Karena itu keyakinan kelas itu salah satu kontrol untuk murid-murid kita supaya tidak semuanya saja dalam pembelajaran. Kita sementara belajar dia ribut, kalau mereka sendiri yang punya ide tentu lain. Karena itu dari keinginan mereka sendiri bisa diterapkan di kelas masing-masing untuk peningkatan kualitas pembelajaran di kelas kita. Jadi barangkali demikian dari saya ucapkan terima kasih banyak untuk
hari ini Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi sosialisasi tentang budaya positif, dan terkhusus untuk Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan support kepada kami. Terima kasih yang sebesar-besarnya Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah untuk kita semua. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terkhusus untuk Bapak, terima kasih banyak atas ilmunya yang telah dibagikan kepada Bapak Ibu guru kami di sini. Semoga Bapak Ibu guru bisa meresapi, bisa mengambil hal-hal positif dari apa yang disampaikan oleh Bapak. Kita praktekkanlah. Kita sangat bersyukur ini karena Bapak mau berbagi kepada kita, karena walaupun bagaimana ke depan kita akan menuju ke situ. Apalagi nih adik-adik yang masih di bangku kuliah ini adalah pelajaran yang sangat berharga hari ini kita dapatkan. Mudah-mudahan bisa diresapi, bisa diamalkan di tempat-tempat kita praktek, karena ini sungguh luar biasa ini. Ucapan terima kasih yang tak terhingga ini kepada Bapak karena mau berbagi. Seandainya Bapak tidak memikirkan kita, maka dia akan lakukan di sekolahnya sendiri. Sana juga banyak teman-temannya. Tapi Bapak ini masih sangat mengingat kita, ingin berbagi dengan kita. Jadi ini merupakan suatu kesyukuran buat kita. Dan tolong dimanfaatkan dengan baik Bapak Ibu. Apa yang telah disampaikan Bapak tadi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak atas kesediaan waktunya berbagi ilmu kepada kami. Kami adik-adik ibu guruku, Bapak Ibu guru, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa ya Pak ya. Ya. Bapak juga bersedia berbagi ilmu lagi. Kalau kita ada yang agak kabur dengan penjelasannya Bapak, kita mau praktekkan di kelas, masih bagaimana lagi ya, boleh lewat via teleponnya Pak ya. Terima kasih banyak untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu waktunya kita bersama di sini. Cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.